أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبداني وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه بارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kesabaran, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Bagaimana dengan maulidnya? Udah selesai? Udah selesai? Udah? Baik. Apa ibrah yang dapat daripada maulid? Apa pengajaran daripada tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Kiai mana yang ngisi sampai ke mana? Ustaz apa? Ustaz Suyuti Ilyas. Nah, apa yang dapat pesanan ya, ibrah daripada pengajaran tausiah yang disampaikan oleh beliau? Apa ilmu yang didapatkan? Mencontohi tauladan Rasulullah. Bagaimana mengikutinya? Baik, melaksanakan sunnah. Baik. Sedikit tambahan daripada saya mungkin ya. Kita ini masih belum menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Kita ini zaman sekarang kita berbangga kalau anak kita menghafal Al-Quran, betul? Satu kebaikan, betul. Anak kita kalau ada siapa-siapa yang keluarga yang hafal Quran, kita berasa sangat-sangat gembira, kan? Malah kita bangga. Tapi kita lupa. Tapi di kalangan kita ramai yang jarang di antara kita yang menghafal hadis, betul? Betul. Salah satu tanda kita mencintai Nabi adalah kita mengikuti sunnah. Nah, sunnah Nabi itu ada banyak macam jenisnya. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'aliyah, ada sunnah taqririyah. Nah, sunnah qauliyah adalah yang kita sebut sebagai sunnah lisan daripada Nabi SAW. Keluar kalimat yang keluar daripada mulut Nabi SAW ataupun lebih dikenal sebagai hadis. Nah, berapa ramai di kalangan kita yang dah hafal hadis? Nah, coba tanya, dalam diri bapak ni yang dah 60 tahun, 70 tahun, berapa banyak hadis yang sudah dihafalkan? Kalau cinta Nabi, kalau kita cinta Nabi, pasti ada dalam hadis dalam diri kita kan? Berapa hadis yang dah dihafalkan? Saya rasa masih ramai yang belum, betul? Belum menghafal hadis. Makanya kalimat, kalau saya kurang setuju, kalau anak-anak itu yang hafal Quran diberi gelar Al-Hafiz. Apa? Kan biasa kan anak-anak yang dapat lulus dari penghafal Quran, yang dah hatam Qurannya, dah hafal Qurannya, dapat gelaran apa? Al-Hafiz. Sebenarnya dia belum digelar Al-Hafiz. Sebab apa? Kalau kalimat itu dibawa ke negara Arab, Mesir, negara Mekah, Madinah, dia akan nanya, "Ma ismuk? Apa namamu?" "Oh, ana Faizal Ilahi Al-Hafiz." Langsung dia akan terkejut. "Masya Allah, ente Al-Hafiz." Dia akan terkejut. Kenapa terkejut? Al-Hafiz itu gelar kepada seseorang yang menghafal hadis minimum 10.000 hadis. Baru gelarnya Al-Hafiz.
hafal Quran belum layak lagi dipanggil Al-Hafiz. Tapi itu dah jadi kebiasaan orang Nusantara. Bila anak hafal Quran ataupun dapat gelar Al-Hafiz. Tapi sebenarnya Al-Hafiz itu adalah untuk tingkatan orang-orang yang menghafal hadis. Lebih tinggi daripada itu disebut muhaddis. Kan? Muhaddis yang dah hafal 100.000. Lebih tinggi daripada itu, yang paling tinggi Amirul Mukminin fil Hadis. Itulah tinggi dah. Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, antara nama yang tersohor, tak dapat kita lupakan, Imam Bukhari menghafal lebih 300.000 hadis dalam kepala beliau. Malah makanya beliau tidak perlu mengikut mazhab, sebab boleh beliau mengeluarkan fatwa sendiri sebab menghafalnya, hadis yang dihafalkan beliau lebih banyak daripada imam mazhab. Boleh faham? Makanya beliau boleh keluarkan fatwa sendiri, beliau tak perlu berpegang pada mazhab. Ini Imam Bukhari. Sebab apa? Hafalannya jauh lebih besar. Faham tak? Makanya saya minta nih yang ada di sini minimal kalau boleh hafallah hadis. Ya, ikut majlis dah satu permulaan yang baik, bagus kan? Dah bagus dah. Kalau boleh sendiri kita, seperti kita suka hafal surah-surah, hafalkan hadis. Pak Ustaz, Imam Bukhari itu biasalah orang Arab, kan? Senanglah bagi mereka hafal hadis, tak hairan. Tapi kalau antum nak tahu, 6 ulama besar hadis, rujukan hadis kita yang disebut Kutubus Sittah. Siapa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. 6 ini bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Imam Bukhari dari mana? Bukhara, Uzbekistan. Imam Tirmizi, kan? Termis dari Uzbekistan. Lagi siapa lagi? Imam Muslim dari Naisabur. Kita pernah belajar. Naisabur di mana? Iran. Imam Abu Daud, Iran, kan? Bagi Ibnu Majah, Iran. An-Nasa'i dari Turkmenistan. Nah, stan. Bukan bangsa Arab. Tapi kenapa mereka boleh hafal ribuan hadis, jutaan hadis? Kerana cinta mereka kepada Nabi SAW. Sangat cintanya kepada Nabi, kepada kalam Nabi, sampai mereka bersemangat menghafal hadis. Jadi saya minta nih, paling minimal kita nih, kalau boleh, paling minimal lah, bagi saya minimal, antum hafal hadis arba'in 40. Boleh? 40 tu dah sikit dah, kan? Nah, Ustaz, kalau gitu, kalau kita cukuplah innamal a'malu binniyat. Itu yang kita hafal, kan? Malah hadis yang lebih panjang. Kalau antum buka hadis pertama tu Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat, betul, lebih hadisnya lebih panjang. Coba hafalkan. Tak mampu. Ya? Betul. Saya tak kata saya hafal hadis. Saya pun mungkin saya kata kita semua ini bukan kurang belajar. Kita semua ini kurang menyintai Nabi sallallahu alaihi. Betul. Saya pun masih kurang. Nah, sama-sama kita belajar. Itu maksudnya semangat untuk kita menghafal hadis. Bukan sekadar antum dengar, duduk dalam tausiah, masuk telinga kanan, telinga kiri, keluarnya. Paling minimum ada usaha macam abang-abang depan saya ni kan, bawa catatan, catat. Betul. Daripada antum dengar, masuk telinga kanan, telinga kiri, angguk. Apa yang antum dapat kalau orang nanya dari kajian-kajian lain? Setiap hari kajian kan di sini kan? Nah, maka kita minimal. Maka minimal saya kata apa pun Ustaz sampaikan, walaupun dalam bahasa Indonesia. Barang siapa yang contoh kan hadis yang kita belajar kan? Barang siapa yang hadis kita belajar kemarin. Barang siapa yang nak menjadi orang-orang yang baik, maka dia hendaklah tidak boleh mengadu domba. Itu yang kita belajar. Minimal kalau tidak dalam bahasa Arab pun antum tahu hadisnya. Faham tom? Itu yang saya maksudkan. Boleh faham? Jadi bapak-bapak yang dah veteran nih, minimal cobalah hafal 1-2 hadis. Kan? Semangat. Kan? Itu tandanya kita mencintai Nabi SAW. Boleh? Iya? Kita hadis yang nak dihafalkan. Arba'in Imam Nawawi. Itu yang paling ringkas untuk mudah untuk orang-orang umum. Ataupun boleh juga kita ada full mufrad, banyak hadis nih. Betul. Nah, ambillah mana yang pendek. Cari yang pendek mana hadisnya kan.
La yadkhulul jannata qati'un. Kita belajar kemarin kan, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahmi. Pendek, hafal kan? Nah, mana-mana hadis yang kita dah belajar kemarin pun boleh kita sama-sama hafalkan. Suatu bentuk pemuliaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Semangat untuk belajar walaupun usia kita dah senja. Dah masuk usia senja. Tidak ada kata berhenti dalam belajar. Boleh? Sepakat kita ni? Sepakat? Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. 152 bab 152. Kita berhenti di 151 kan? Nah, betul. 152 orang-orang yang suka mencela ataupun mengumpat. Kan? Abdullah bin hadis nomor 327, Abdullah bin Muhammad menyampaikan kepada kami, ia berkata, Sufyan menyampaikan kepada kami dari Imran bin Zaban, dari Abu Yahya Hakim bin Sa'ad, ia berkata, aku mendengar Ali berkata, janganlah kalian menjadi orang-orang yang cepat menyebarkan berita perzinaan, kerana di belakang kalian terdapat bencana besar yang menggelisahkan, dan itu fitnah yang sangat-sangat berat. Maksudnya di sini, jangan suka mengumpat ataupun mencela seseorang yang bermaksiat. Di belakangnya menceritakan tentang aibnya. Itu adalah perbuatan yang tidak boleh kita sebarkan. Fahim tum? Menyebarkan rahasia orang. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita tidak boleh kita menyebarkan rahasia orang. Si fulan berzina, si fulan ini selingkuh, si fulan tak usah masuk campur dalam urusan orang lain. Kalau boleh tutup aib kita, baru aib kalau kita ni sibukkan menutup aib orang lain, insya-Allah Allah akan menutup aib kita. Fahim tum? Lagi ini mudah. Okey, lanjutkan. Hadis yang 328 berulang, 38, okey, terus 329. Bishr bin Muhammad menyampaikan kepada kami, Abdullah bin mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Maudud menyampaikan kepada kami dari Zaid mantan budak Qais Al-Hazza, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, kan, tentang firman Allah, wala tanmizu anfusakum. Apa dia? Jangan kalian suka mencela dirimu sendiri. Dan Ibnu Abbas berkata, janganlah sebahagian daripada kalian mencela sebahagian yang lain. Nah, ni kalimatnya kita berujuk pada surah Al-Hujurat. Surah apa? Al-Hujurat. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Yakni apa dia? Jangan kalian suka mencela satu sama lain dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Jangan saling menggelar dengan gelaran yang buruk. Makanya jangan antum mencela dengan memanggil seseorang itu dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kan biasa kan? Kita memanggil orang dengan kalimat yang buruk. Kalau dia gemuk, gendut. Kalau dia kurus, apa kalimatnya? Kalimat-kalimat ialah buruk. Apalagi kalau kita samakan dengan binatang. Hati-hati nih, orang-orang yang suka marah tu, dia gelar orang lain dengan kalimat binatang. Tahu binatang? Anjing. Oh, ni bab 1. Kau ni sebut tu, nanti di akhirat Allah akan nanya pada orang tu, adakah kau yang menciptakan haiwan atau aku yang menciptakan haiwan? Allah akan nanya kepada orang tu nanti, adakah kau yang menciptakan haiwan atau aku yang menciptakan haiwan? Kenapa kau gelarkan manusia dengan binatang? Adakah dia binatang? Bukan kan? Bukan, betul kan? Antum mengarahkan orang nih, seorang teman antum, anjing kau nih. Jadi antum nyamakan dia dengan binatang. Adakah itu benar atau tidak? Salah, dusta yang paling besar. Manusia pula disamakan dengan binatang. Maka Allah akan nanyakan kepada orang-orang yang suka mencela dengan kalimat binatang itu, hati-hati. Jangan beri gelar-gelar yang buruk. Ataupun antum panggil si fasik, si apa-apalah kalimat-kalimat yang tidak boleh antum sebutkan. Jangan beri gelar-gelar yang buruk. Fahim tum?
Fahim tum? Maka kemudian dilanjutkan lagi kepada kami dari hadis 333. Jangan apa kepada kami Musa menyampaikan kepada kami, ia berkata, Wahib menyampaikan kepada kami, ia berkata, Daud mengabarkan kepada kami, dari Amir ia berkata, Abu Jabirah menyampaikan kepadaku, ia berkata, kepada kami Bani Salamah turun kalimat yang kita bacakan tadi. Apa kalimatnya? Wala tanabazu bil aqab. Janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandungi ejekan, kan, ataupun gelaran yang tidak baik. Kan Al-Hujurat, kan? Ayat 11. Ayat 11. Ayat 11 Al-Hujurat. Terus Rasulullah ia berkata, Abu Jabirah berkata, Rasulullah datang kepada kami dan masing-masing dari kami mempunyai 2 nama. Nabi berkata, hai fulan. Lalu mereka kata, ya Rasulullah, ia marah jika dipanggil dengan nama itu. Nah, maka di sini ada sahabat yang mana dia ada 2 nama, ada dua nama. Maka Nabi panggil hai fulan, maka sahabat yang lain kata, ya Rasulullah, kalau panggil dengan nama itu dia marah. Dia marah. Makanya di sini kesimpulannya apa? Antum nak memanggil orang dengan kalimat yang dia suka. Jangan panggil dengan panggilan nama yang dia tidak suka. Apalagi dia tidak suka pada gelaran tersebut, kan? Kita ejek dia, jangan panggil. Antum panggil Doraemon ke, Giant ke, kan? Kalimat-kalimat yang dia tak suka. Kalau kita dengar pun kita tak suka kalau dipanggil begitu. Apalagi orang lain. Maka jangan memberi gelar-gelar yang buruk. Nah, ayat surah Al-Hujurat ni kan banyak. Jangan apa kalian mengolok-olok orang lain, kan? Jadi di sini menunjukkan betapa pentingnya antum memuliakan orang lain, memberi penghormatan kepadanya. Lanjutkan lagi masih dalam bab yang 152. Siapa sini? Daripada Al-Fadl bin Muqattil menyampaikan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Abi Hakim menyampaikan kepada kami dari Abu Hakam, ia berkata, aku mendengar Ikrimah berkata, aku tidak tahu siapa di antara keduanya yang membuat makanan untuk temannya, apakah Ibnu Abbas atau putranya paman. Ketika seorang budak perempuan membantu mereka, salah seorang daripada mereka memanggil, dari Ibnu Abbas ataupun putranya pamannya, memanggil budak perempuan itu dengan panggilan, hai pezina. Hai pezina. Maka ia berkata, siapa yang berkata? Ibnu Abbas. Ia berkata, diamlah. Kalau ia tidak menuntutmu di dunia, ia akan menuntutmu di akhirat. Ia, Ibnu Abbas berkata, bagaimana menurutmu kalau ia memang pezina? Maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat keji dan berkata yang kotor. Boleh faham? Jadi ada seorang budak yang di rumah Ibnu Abbas, keluarganya memanggilnya, sebab dia ni perempuan ni telah melakukan zina. Dipanggil, hai pezina. Maka Ibnu Abbas marah. Marah. Perempuan ini kalau tidak menuntutmu di akhirat, di dunia, dia akan menuntut di akhirat. Pasti kau akan diadili dengan kalimat yang kau keluarkan. Kenapa? Memang dia benar. Memang benar dia ni pezina, melakukan dosa zina. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat keji dan berkata kotor. Faham tak? Maksudnya tugas hukuman itu dengan Allah, urusan dia dengan Allah, tidak ada kaitan dengan kita untuk memanggil dengan panggilan yang buruk. Faham tak? Orang buat dosa itu urusan dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Walaupun kita tahu dia itu pezina, kita sebaiknya menutup aib dia, jangan dibuka-bukakan. Faham tak? Apalagi memberi gelaran, kan? Kalau dia mencuri, hai pencuri, kan? Hai pezina, dia pezina. Ataupun dia ghibah, kau ni tukang ghibah, tidak perlu disampaikan. Faham tak? Yang penting pertama doakan dia. Yang kedua berkata yang baik. Atau tidak mau berkata yang baik, antum diam lebih baik. Lebih baik. Lanjutkan. Hadis 332 berulang, terus 153. Ini yang penting. Bab 153. Bab saling memuji teman. Tadi kita dah bahas adu domba, ghibah, mencela. Sekarang masuk ke bab memuji. Pujian. Apa dia? Pujian. Suka apa tidak terima pujian? Suka? Biasa-biasa aja. Baik, dengar baik-baik. Apa kata bab saling memuji teman? 153. 333 hadis nombor 333.
Adam menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ibnu Syu'bah menyampaikan kepada kami dari Khalid, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, bahawa seorang laki-laki disebut-sebut namanya di depan Nabi SAW. Ia memujinya sebagai orang baik. Maka Nabi SAW berkata, celaka kamu, engkau telah mencelakakannya. Beliau pun mengatakan itu terus menerus. Lalu beliau melanjutkan, jika salah seorang memang harus memujinya, hendaklah dia mengatakan, aku kira dia ini begini. Sekiranya memang demikian, maka Allah berhak menilainya. Jangan menilai orang lain suci mendahului Allah. Boleh faham? Jadi ada orang depan Nabi, dia ada di depan. Orang yang dipuji itu ada di depan. Temannya memuji dia. Si fulan ni Rasulullah bagus orangnya, suka sedekah, orang ni baik. Kan? Terus langsung Nabi pun kata apa? Kau ni celaka dan kau telah mencelakakan si temanmu ini yang kau puji ni. Kenapa? Kerana perbuatan pujian itu adalah tidak pada tempat, tidak pada tempat. Harusnya jangan berkata dia ni memang baik, orang yang baiklah. Antum kata mungkin dia ni orang baik. Mudahan jadi orang yang baik. Saya lihat seperti yang saya lihat, orang ni seperti baik. Seperti, faham tak? Seperti boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Faham tak? Maka Nabi sebut Allah berhak menilainya kalau dia baik. Jangan menilai orang lain suci mendahului Allah. Nah, itu sebut Nabi SAW. Jadi haram memuji seseorang langsung di hadapannya. Jadi tidak boleh dalam Islam antum memuji seseorang di hadapan orang itu. Kenapa? Orang yang dengar tu rasa apa? Betul, ujub, merasa ya, betul juga ya. Aku ni memang orang yang bagus, kan? Takut muncul itu, maka dalam Islam melarang antum memuji seseorang di depan. Tapi sebaiknya memuji dia di mana? Di belakangnya. Bukan mengaibkan, bukan menyabarkan berita yang tak baik. Antum memujinya, bukan mencelanya. Memujinya di belakang. Si fulan ini bagus, bapak ini bagus, kan? Begitu. Faham tak? Maka menyerahkan orang yang dipuji kepada Allah pada akhirnya, kerana Allah akan memperhitung amal seseorang. Jadi pujian tu antum serahkan kepada Allah. Faham tak? Jelas ya? Jadi boleh memuji orang secara langsung. Tapi di sini ada juga kata ulama syaratkan, boleh memuji seseorang itu langsung di hadapannya jika tidak dikhawatirkan yang dibuat terpuji itu terpedaya. Maksudnya dia tidak merasa kagum, maka boleh antum memujinya. Nah, bagaimana tanggapan kita yang dipuji? Di situ ya kan? Orang lain mikir, orang ini taklah dia ujub. Tapi bagaimana tanggapan kita ketika dipuji? Dah pernah saya sampaikan dulu kan? Apa dia? Kalau antum sebut Alhamdulillah, takut ujub kan? Betul lah, Alhamdulillah. Ya memang saya memang baik orangnya kan. Bukan, Alhamdulillah bukan kalimatnya. Apa kalimatnya yang sebaiknya? Istighfar boleh, Astaghfirullahalazim boleh, tak ada masalah. Yang lebih bagus, Masya Allah tu ketika antum memuji yang lain. Boleh faham? Masya Allah antum memuji orang lain atau sesuatu yang lain. Masya Allah cantiknya baju, Masya Allah lucunya anak. Itu antum memuji yang lain, kalimat Allah didahului. Terus kalau dipuji, Subhanallah, Astaghfirullah. Betul. La haula wa la quwata illa billah. Serahkan kembali kepada Allah. Jadi antum kena tanggapnya gimana? Dipuji ataupun dicela tetap sama. Itu yang terbaik. Faham tak? Perasaan antum tu orang memuji, antum tidak sedikit pun rasa tersanjung dengan pujian itu. Kalau dia cela pun tetap antum sama. Faham tak? Orang yang cela memuji sama saja, tidak ada efek bagi antum. Itu baru benar. Tapi kalau antum terasa tersanjung dengan pujian, maka something wrong dalam hati. Faham tak? Ini cara antum menanggapi pujian. Atau jangan bilang, janganlah itu, jangan sebutkan gitu lah, jangan. Antum menanggapinya bagaimana? Faham tak?
La, maka cara ni la haula, langsung sebut depan dia. La haula wala quwata illa billah. Boleh ila lazim, boleh Allah haula wala quwata illa billah pun cukup dah. Kan? La haula wala quwata illa billah. Faham tak? Maka orang puji bapak ni bagus. Langsung jawab la haula wala quwata illa billah. Faham tak? Kenapa orang yang memuji sabut Nabi dalam hadis yang lain berikutnya 334 dari Abu Musa, ia berkata Nabi pernah mendengar seseorang memuji dan menyanjung orang lain secara berlebihan. Maka Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, kalian telah membuatnya celaka dan kalian telah mematahkan tulang punggungnya. Jadi orang yang memuji itu seperti dia telah mematahkan tulang punggung orang yang dipuji. Maksudnya mencelakakan. Maka di sini larangannya bentuk apa nih? Untuk pujian yang berlebihan. Dia ni ada kepentingan, faham tak? Betul. Kalau sini penjilat, kalau bahasa Malaysia ni pengampu. Mengampul banyak. Ada sesuatu yang dia nak, maka dia puji. Apalagi pujian itu tak ada pun pujian yang dipuji itu bukan pada sikapnya. Maksudnya tidak ada sikap itu pada orang itu, tapi bapak ni dermawan, tapi orangnya pelit. Itu menyindir lain. Kalau tujuannya memang muji, bapak ni seorang yang sangat dermawan, bagus bapak ni. Kalau dia ni seorang yang sangat pelit. Nah, kalau apa lagi itu pujian yang bukan pada sikapnya. Tidak ada sikap itu pada yang dipuji, maka bahaya. Maka celaka. Faham dom? Lanjutkan 335. Kabisah menyampaikan kepada kami. Kita selesaikan bab pujian ni. Ia berkata, Sufyan menyampaikan kepada kami dari Imran bin Muslim, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, ia berkata, kami duduk dekat dengan Umar Al-Khattab, lalu seseorang memuji orang lain di hadapannya. Maka Umar berkata, engkau telah melukai orang itu, semoga Allah melukaimu juga. Nah, maka bahaya antum memuji orang lain. Faham tum? Jadi Umar di sini apa kata ulama? Umar Al-Khattab boleh mendoakan kebinasaan dunia pada seseorang kerana ia melakukan sesuatu terhadap saudaranya yang menyebabkan agamanya rosak. Memang Umar ni doanya mustajab sebab Umar ni termasuk waliullah, kan? Wali, kan? Nah, sampai Nabi kata kalau ada Nabi setelah aku pasti Umar orangnya. Boleh faham? Maksudnya boleh lihat level Umar. Jadi kalau Umar mendoakan celaka bagi orang, pasti celaka. Maka di sini kerana orang tadi memuji orang lain di hadapan Umar, maka Umar kata, kau telah melukai orang yang kau puji, semoga Allah melukai engkau. Maka Umar pun marah, tidak boleh memuji berlebihan di depan orang. Fahim tu? Kalau dia dapat, apalagi Nabi sebut di sini, aku mendengar Umar berkata, Umar memuji orang sama hal menyembelihnya. Boleh bayang? Pujian pada orang itu sama seperti antum menyembelih orang itu. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Bayangkan, pujian ini boleh merosakkan kita. Senang ceritalah. Tanda orang munafik. Kan? Tanda seseorang tu riak. Tahu riak kan? Bukan munafik, riak. Tanda itu riak, apa dia? Dia bersemangat ketika dipuji. Ya kan? Dia makin bersemangat bila bapak ni bagus, sedekahnya bagus, maka tambah lagi. Kan? Bapak ni bagus, bacaannya makin dia semangat. Tapi kalau dia sekali dicela, langsung drop, kan? Tak mau datang lagi ke masjid tu. Contoh ada yang tegur, jadi imam. Kalau dikatakan, bapak suara bagus tadi, bapak imam, Masya Allah, luar biasa suara bapak tadi. Semangat dia, mau jadi imam lagi. Coba satu kali, ada imam tegur, Pak, maaf Pak, tadi macam bacaannya ada kurang, makhraj sebutannya tidak benar. Apa jadi pada bapak tu? Tak mau datang. Tak mau datang kita. Merajuk kan? Merajuk. Makanya kalau ada kita berkata yang kalau kita tegur dia sekali, langsung merajuk down. Nah, ini tanda-tanda orang yang ada hati riak. Dia rajin depan orang. Depan orang rajin. Nah, ini tanda riak nih, hati-hati. Cuba antum lihat.
Ada apa tidak dalam diri kita? Depan orang rajin, semangat datang kajian, duduk dengar apa solat qabliyah, solat ba'diyah. Tapi kalau dia sendirian, dia malas. Boleh faham? Kalau dia sendirian di rumah, solat wajib pun tak dikerjakan. Mungkin solat qabliyah ba'diyah pun tak langsung dibuat. Ni tanda-tanda riya. Maka dipuji semangat. Bila ada yang satu orang mencela, menegur yang tak baik, langsung dia down, lemah semangat. Itu tanda-tanda riya. Hati-hati. Cuba perhatikan dalam diri kita, ada apa tidak. Kan? Mudah-mudahan dijauhkan. Dijauhkan. Teruskan. Bab 154. Kita selesaikan dulu nih. Baru pertanyaan. Sikit lagi nih. Tinggal dua bab lagi. Okey. Bab 154. Boleh memuji asalkan aman. Ini dia. Tadi kan tidak boleh memuji, tapi di sini selama orang itu kita yakin tidak akan pujian ini akan mempengaruhi dia, maka boleh. Maka daripada sini Nabi SAW bersabda, orang-orang baik adalah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Usaid bin Hudzair, Thabit bin Qais bin Syamas, Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh, Mu'az bin Jabal. Dan orang-orang tak baik adalah si fulan dan si fulan. Sampai beliau menyebutkan 7 orang. Nah, ketika itu sahabat duduk semuanya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada semua sahabat-sahabat. Terus Nabi kata, orang baik ni Abu Bakar, orang baik Umar. Langsung Nabi sebut. Nabi memuji mereka. Tapi adakah sahabat-sahabat ni terpengaruh? Tidak. Faham tu? Sebab Nabi tahu orang ini tidak terpengaruh dengan pujian, maka Nabi menyampaikan orang ini orang-orang baik semuanya. Nabi langsung sebut Abu Bakar, Umar, sahabat kan? Abu Ubaidah, Usaid, Thabit bin Qais, Mu'az bin Jabal. Semua sahabat-sahabat yang ada depan Nabi dipuji oleh Nabi. Nah, ini menunjukkan boleh antum memuji seorang selama antum pastikan orang itu tidak terkena fitnah dengan pujian tersebut. Fahim dong? Terus bab 155 kita lompat. Okey, bab menaburkan pasir ke wajah orang yang suka memuji-muji. Menaburkan apa? Pasir ke wajah orang yang suka memuji-muji. Daripada Sufyan bin Said, daripada Habib bin Abi Thabit, daripada Abu Amr, aku berdiri, ada orang berdiri lalu memuji seorang penguasa. Ada orang berdiri lalu memuji seorang penguasa. Tiba-tiba Mikdad menaburkan pasir ke wajahnya. Mikdad ni sahabat Nabi. Lalu ia berkata, kami diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaburkan pasir ke wajah orang yang suka memujimu. Baik. Nah, ada seseorang berdiri memuji seorang penguasa. Kalau di sini lebih terperinci hadisnya. Seorang tu berdiri memuji Utsman bin Affan. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Langsung sahabat Mikdad yang dengar, ambil pasir, langsung ditabur ke muka orang yang mau muji Utsman tadi. Utsman yang lihat, langsung tegur, "Hei Mikdad, kenapa kau tabur pasir ke muka orang ni?" Maka kata Mikdad, Rasulullah perintahkan kami, bila seseorang puji, maka ambil pasir, lempar ke muka. Sesungguhnya orang itu akan mencelakakan engkau. Nah, hadis ni bagaimana kita nak faham? Nah, ulama memahaminya langsung. Ada yang memahami seperti tekstual seperti Mikdad. Ambil pasir langsung lempar ke muka secara tekstual. Ulama lain menafsirkan hadis ni. Yang keduanya apa? Yang keduanya ambil pasir lempar, maksudnya jangan percaya pada pujian. Jangan terima pujian itu. Faham tu? Pujian yang disampaikan itu seperti pasir. Tidak ada apa-apa. Ni makna yang kedua. Makna yang ketiga, pasir itu berasal dari mana? Laut? Tanah. Nah, tanah. Maksudnya apa? Ketika seseorang memujimu, tetaplah seperti tanah, merendah apa? Tawadu, merendahkan diri antum. Rendahkan hati antum. Faham tak? Ni 3 makna yang ulama beri untuk hadis tadi tu. Ada yang memahami secara tekstual, ambil pasir langsung
lempar ke muka. Nanti muka kita semua memang berdebu lah hari nanti. Kalau ada yang puji ni kan. Kalau ada pasir berarti pakai kursi lah. Ada yang dia, oh Pak Asep ni bagus. Langsung Pak Asep ambil pasir, lempar ke muka orang yang muji ni. Esok jadi gaduh pula kan, gaduh besar pula dia. Langsung jadi apa, pidana masuk penjara. Nah, tapi ini yang sebenarnya, faham tu? Para sahabat itu memahami hadisnya begitu. Ada yang secara tekstual, ada yang makna yang lain. Maka kita ambil. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi kita boleh kata anggap menabur pasir itu seperti kiasan. Apa dia? Kiasan. Faham tu? Kiasan. Nah, supaya Nabi kata, supaya sampaikan kepada kita, jangan percaya pada pujian. Tidak mempengaruhi ini. Seperti pasir, tidak ada nilainya. Faham tu? Ya. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Memuji kita. Iya, la haula wala quwata illa billah. Sebaiknya setelah ini la haula wala quwata illa billah. Kalau dia memuji rumah, memuji apa? Ingatkan orang tu, Kak, sebut Masya Allah. Gitu. Minta orang tu yang memuji tadi kan, rumahnya besar, anaknya sudah dewasa. Memuji sesuatu tu, langsung kita kata, Kak, ingatkan dia. Sebut Masya Allah, Kak. Kita pula jawab, la haula. Ketika menerima pujian itu, la haula wala quwata illa billah. Dan astaghfirullahalazim, baca istighfar antum. Supaya hati ini tidak terpengaruh. Lanjut. Ada yang lain? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Minggu kemarin tak bagi peluang kan? Iya, lanjut. Hah? Oh. Iya. Betul. Tapi dalam pada saat ini yang pernah saya lihat, kalau cara mengajar atau memberitahukan tentang baca Al-Quran atau hadis itu sangat rajin, sesuai dengan petunjuk. Cuma belum ada guru-guru yang mengajar Al-Quran atau hadis itu bagaimana cara untuk mengingat atau menghafal. Itu yang belum ada sampai saat sekarang. Bagaimana? Ada resep, mungkin ada resep sedikit bagaimana teknisnya supaya kita bisa membaca dan juga bisa menghafal. Salah satu Oh, cara menghafal hadis. Baik, dia kan belajar untuk memberitahu atau sifatnya mengetahui benar-benar cara membaca atau pengertian daripada Al-Quran. baik, sama metodenya seperti dah Pak, dah ada lagi. Dah yang pertama udah, ada lagi. Yang kedua, lanjut. Selesaikan dulu. Kembali pada Masalah supaya bisa terjerumus dengan masalah memuji, ataupun dipuji. Oke. ada syarat-syarat, ada Ketentuannya. Oke, baik. Yang pertama, cara untuk menghafal hadis. Baik, caranya sama seperti mana kita menghafal Quran. Menghafal Al-Quran. Yang pertama, kalau kita menghafal Quran, yang pertama kita dengar. Betul? Yang pertama dengar dulu. Dengar, antum lihat bacaannya macam mana. Kan, lepas itu baru antum rujuk bacaannya. Kan, sama juga dengan hadis. Pertama, dengarkan dulu kalimat hadisnya. Kan? Paling tidak pun yang kita sebutkan kan al-haddatsuna itu memang bukan level kita lah. Ya, sekarang ni boleh antum mulakan dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai situ, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dengarkan apa hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Kan? Terus ulangi, innamal a'malu binniyat. Ambil yang pendek-pendek dulu. Kalau untuk mudah untuk kita lah yang usia-usia begini ni. Ambil yang kecil-kecil, diulang-ulang terus, insya-Allah akan masuk dalam kepala. Begitu kalau saya menghafal hadisnya. Kan diulang-ulang dan diperdengarkan selalu hadisnya. Gitu, Pak. Ya. Jadi yang untuk lebih enak ambil yang pendek-pendek, hadis yang pendek-pendek supaya senang masuk dalam kepala. Ya. Kan dah tahu dah, jangan marah, betul Bu, kan?
Tidak akan masuk dalam, orang yang marah tidak akan masuk syurga. Kan dah, dah ibu dah hafal satu hadis dah. Nah, betul-betul nih, walaupun nampak tu remeh, macam budak-budak sekolah kan. Nah, dengan budak-budak sekolah hafal gitu kan. Nah, macam tu juga antum, ambil satu tu ulang-ulang terus dan antum tahu dah apa hadisnya. Kan? Nah, cuma kalau lebih baik sumbernya mana, hadis apa? Hadis hasan ke, hadis sahih ke, nomornya tak usah lah. Itu dah level-level tinggi dah. Paling hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Begitu. Tahu sumbernya mana. Kebersihan sebagian dari iman. Kan, kesulian. Betul. Hadis Bapak Asep dah hafal dah. Intinya nggak apa maksudnya. Dah apa, maka saya kata orang yang boleh menghafal dalam bahasa Arab silakan. Yang tak mampu kurang sikit boleh dalam bahasa selain daripada bahasa Arab silakan, tak ada masalah. Yang penting dua-duanya sama-sama menuju untuk mencintai Nabi SAW. Gitu. Nah, asalkan kalimatnya benar dah, paham tuh? Kebersihan adalah salah satu daripada iman, contoh kan? Kebersihan adalah satu daripada separuh daripada iman, contoh. Hadisnya benar, jangan hadis yang samar-samar, paham tuh? Antum dah tahu kalimatnya. Nah, baru antum kata qala Rasulullah SAW, supaya tidak menjadi dusta atas nama Nabi SAW. Faham tuh? Jelas? Yang pula antum baca hadis, Nabi suka minum kopi. Nabi menyuruh kita semua minum kopi. Ada apa tidak hadisnya? Ni orang-orang yang suka kopi lah nyebar hadis palsu ni, faham tak? Orang yang merokok. Kan? Kena lagi, apa yang kena lagi? Orang yang rokok. Rokok belum buka lagi hadisnya ni. Tak ada hadisnya. Langsung ayat Quran. Kan? Jangan kamu masuk dalam lembah kebinasaan. Ustaz, mana rokoknya? Memang tak ada rokoknya. Dah Allah sebut, jangan kamu masukkan dirimu ke dalam lembah kebinasaan. Rokok tu bawa manfaat ke mudarat? Kalau ada yang kata manfaat, saya kata bawa kotak rokok tu beri isap istrimu, anak-anakmu, cucumu. Berani? Tidak berani kan? Nah, maka ada orang tu, maka hati-hati Pak, di zaman now ni kan, kita sebut satu hadis ataupun satu ayat, akan ada kelompok yang mana merasa tidak senang dengan ayat itu ataupun hadis itu, maka dia akan cari 1000 alasan untuk menafikan hadis itu. Dia akan cari yang lain. Ada hadis yang membolehkan ni. Contoh kan, kita akan sebut satu hadis tentang rokok ni kan. Ustaz, ni kata ulama lain kata makruh. Kan? Dia ingin membenarkan apa? Hati-hati. Ya, yang keduanya, bagaimana cara yang kita memuji dan dipuji yang benar. Maka yang pertama, jangan muji depan dia. Lebih paling senang. Nabi sebut apa tadi? Jangan memuji seseorang di depan seseorang. Di belakangnya, bapak tu sepertinya bagus. Bapak ni sedekah. Antum sampaikan dengan orang lain. Boleh. Tapi jangan orang itu ada di tempat. Nah, di tempat. Sama juga kan, kita pernah belajar kemarin. Kalau kita pernah gibah seseorang, berkata yang tak baik pada seseorang, bagaimana cara nak hilangkan dosa itu? Selain minta maaf. Nah kan, ingat, kalau orang tu tahu kita pernah gibah dia, kita datangi dia dan minta maaf. Kalau orang itu tidak tahu, jangan pula antum pergi dengan dia, dulu saya pernah gibah engkau ni, jangan. Akan timbul api kemarahan lagi ni. Caranya apa? Puji orang yang pernah kita gibah itu di majlis yang lain. Boleh faham? Itu caranya untuk hilangkan dosa gibah. Maka gitu Pak. Pertama, puji orang lain pula. Puji orang di belakang orang, bukan di hadapan dia. Terus yang keduanya, jangan puji berlebihan. Jangan puji berlebihan. Nah, yang keduanya, puji orang sesuai dengan sikapnya. Kan? Alhamdulillah bapak ni sepertinya rajin solat, rajin ngaji, kan? Begitu. Tapi tak solat, apa? Makanya sepertinya kan kalimatnya, jangan langsung kata orang ni memang jangan langsung menjudge dia, bukan, jangan menilai dia. Sepertinya bapak ni rajin. Nampaknya kan? Zahir kan? Kita kan tak tahu di belakang. Yang zahir saja kita nampak, maka pujinya sesuai dengan sikap orang itu, amalan orang tersebut. Gitu Pak. Udah? Itu yang antaranya. Terus yang dipujinya, jangan pernah menerima pujian itu
Sama seperti juga kita menerima seperti celaan. Anggapnya sama. Dicela, dipuji tetap sama, tidak meninggalkan kesan ataupun tidak mempengaruhi kita. Nah, terus yang kedua tadi, adab tadi, bila dipuji la haula wala quwata illa billah. Ketika memuji seseorang, kita pun kata Masya Allah, bapak ni sepertinya rajin, bapak ni sepertinya bagus. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya. Antum mendoakan sekali lagi supaya dia tetap dengan istiqomahnya. Gitu Pak. Sip? Udah jelas? Oke, yang lain ada? Ada Bu? Ibu ada Bu? Pertanyaan? Yang mau nanya? Iya Pak. Ini pasal rokok Ini masalah memuji. Memuji, silakan. Kita memuji, seolah-olah kita Mematahkan tulang, yes. Gimana kalau Kita? anjurannya untuk memuji seorang istri, misalnya masakannya, itu kan kita dianjurkan. Itu kewajiban. Ya, yang ni lah, itu bab suami istri udah lain dah tu. Bohong aja masih boleh. Kalau bohong tak boleh. Masakannya kayak ada program. Itu betul. Menjaga nah, kalau yang kita bahaskan ini Pak, betul. Bagus Pak. Pertanyaannya bagus. Nah, yang kita bahaskan ini memuji orang di luar ni secara umum. Yang Bapak maksudkan pujian itu pada pasangan. Itu yang lebih khusus. Kalau yang lebih khusus ni, kita disunnahkan juga berbohong. Maksudnya tetap memuji, menjaga, dalam rangka tadi, menjaga hati istri. Makanannya istri ya. Istri orang. Jangan istri orang pula. Menjaga hati istri sendiri. Kan? Boleh faham Pak? Contoh masakan seperti kata Pak Asif tadi, masakannya terlebih garam. Bang, gimana rasanya? Bukan lebay, itu caranya kita tidak. Kalau saya pengalaman seperti saya kan masih Pak, istri dengan saya baru 10 tahun beda usianya. Saya baru 37, beliau 27 sekarang. Masih 10 tahun beda. Jadi usianya masih muda-muda lagi kan. Masih cepat sensitif lah ya kan. Jadi bila suatu hari masak tu terlebih garam. Nah, dia kan tahu juga baca hadis kan, suami akan berbohong kalau makanan ini tak enak kan. Jadi gimana rasanya Bi? Kata istri saya kan. Saya tak langsung kata sedap ke tak. Saya kata lama kita tak suap ni. Ayo kita suapan kita ni kan. Nah, saya dah makan. Sekarang saya jawab awak. Silakan rasa. Gimana kan? Jadi makanan yang garam tu saya suapkan lah ke mulut dia. Langsung dia faham. Oh, terlebih garam rupanya. Dia sendiri rasanya Pak. Itu dia tadi. Jadi kalau kita kata sedap, benar tak ni kan, kita langsung ragu gitu kan. Makinlah tambah cintanya Pak. Makanya kenapa bapak-bapak, maaf Bu, bukan saya nak menidakkan ibu-ibu ya. Kenapa bapak-bapak suka minum di warkop? Kenapa? Kenapa bapak-bapak ni lebih senang minum kopinya di warkop daripada di rumah? Kenapa Pak? Yang suka minum nanya, kenapa? Tidak di rumah. Anda lebih senang minumnya di warkop. Kenapa Pak? Kalau di rumah, pasti Anda tahu, Anda lebih senang ke warkop, ke kedai kopi. Kenapa? Ibu jawab. Cuba ibu jawab. Kenapa Bu? Kenapa suami suka di luar? Saya perhatikan itu yang suka jajan di luar itu istrinya tidak bikin sarapan. Betul. Satu. Jadi yang suka ikut kita ni semua tak ada siapkan sarapan lah Pak ni. Yang pertama, terus betul. Si suami yang suka makan di luar ni kerana isteri tak siapkan sarapan.
Ataupun yang keduanya mungkin dia pulang ke rumah, dia minta kopi, yang buatkan kopi, buatlah sendiri. Kalau awal-awal nikah, buatkan, dibawakan. Abang mau kopi, nanya dia kan. Ini awal-awal nikah lah ya. Kalau udah 20 tahun, 30 tahun nikah, bang buat sendiri lah bang. Nah, kenapa Pak? Kalau Bapak kenapa Pak? Kesian dia, kekesiannya. Itu baru ayat lebay nampak ni. Apalagi dia tidak tahu masak, belum tahu cara masak yang baik itu bagaimana. Dia Pada umumnya perempuan ini, Ustaz, dia tidak langsung aku mau masakkan suami, dia belajar dulu. Tidak. terus Dia paling-paling dia sepindah lalu ya, mamanya begini. terus kita jadi macam tikus makmal gitu. Suaminya ini kesian kan. Kedua, juga bisa suami ini membawa istrinya keluar makan sama-sama. Itu kalau makan sama-sama iyalah faham lah kita. Ni bapak seorang dia keluarnya kenapa? Cara masakan Itu itu teknis daripada kita maksudnya tidak mengatakan kalau perempuan itu tidak menerima, tidak, tapi istilahnya kita kesian. Lalu kedua, Iya. bisa juga terjadi misalnya kita makan di luar, kita makan istri kita bilang saya ada minum kopi, misalnya makan di sini rasanya enak, tidak masin, tidak terlalu manis, sedang lah. Itu kita tanya, istri tahu resepnya bagaimana supaya tidak terlalu asin, manis atau asam. Dan bisa juga menyambung hasil daripada yang pernah kita pakai dari luar ke luar rumah. Itu tidak tidak bertentangan dengan yang maksudnya. tidak ada tentangan. Cuma saya tanya aja kenapa laki-laki suka minum luar ya. Jadi boleh kalau bapak rasa tidak ada masalah dengan istri, tak ada masalah. Tapi kebanyakannya secara kajian yang saya lihat, banyak laki-laki yang minum di luar, makan di luar, sarapannya itu memang istrinya tidak menyiapkan. Tidak menyiapkan. Yang pertama, yang keduanya memang istrinya memang kan siang. Dan dia merasa lebih selesa dengan pelayan. Pak, nak kopi, teh, dengan lembut, dengan nada yang baik nanya kan, daripada ibu di rumah marah-marah. Betul? Betul Pak? Ramai pelaku nampak sini ni. Banyak yang terasa ni. Nah, pernah kejadian ada istri itu balas dendam. Ni tutup cerita ya, dah selesai ya. Istri itu balas dendam. Balas dendam apa? Si suami ini minta kopi. Si istri kata buat sendiri. Nah, apa yang dibuat? Di tempat yang gula diletaknya garam, labelnya ditukar. Gula diletaknya garam. Kan? Garam diletaknya gula, label tu dirubah. Si suami itu ambil garam, dia ingat gula, ditambah-tambahlah garam dalam tu. Langsung dia pun minum. Bila minum apa rasanya? Kopi yang dicampur garam. Apa jadi? Asin. Langsung kata, yang kenapa yang? Itulah abang, kerana abang pergi cari madu di luar. Nah, cobalah rasa garam di sini ni. Kan karena marah gara-gara si suami bermadu. Siapa yang bermadu di sini? Gara-gara dia berbohong, apa dia? Bermadu. Nah, makanya saya berbohong dengan abang gula, saya kata garam. Nah, itu dia. Baik, apapun tetap semuanya untuk kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus insyaAllah minggu depan kita liburkan hari Selasa. Saya minta liburkan sebab hari Selasa saya ke Ketapang. Masih di Ketapang. Safari dakwah Maulid Selasa depan Pak Yasir. Ya. Jadi hari Selasa depan kita liburkan ya. InsyaAllah sambung lagi pada minggu yang satu lagi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.